Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Kotoran, makanan busuk, dan benda-benda menjijikan lainnya umumnya sama sekali tak bernilai. Kebanyakan orang juga nggak bakalan mau tuh berurusan dengan benda-benda semacam ini. Namun benda yang dianggap kotor dan menjijikan ini ternyata ada yang memiliki nilai yang tinggi. Bahkan ada sebagian orang yang suka rela merogoh kantongnya untuk mendapatkan benda-benda menjijikan tersebut. Uniknya lagi, benda yang umumnya dianggap kotoran ini dihargai sangat mahal. Tentunya ada alasan di balik tingginya nilai benda yang umumnya dianggap kotoran tersebut. Biar nggak makin penasaran, berikut ini benda yang umumnya dianggap kotoran namun dihargai sangat mahal. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan informasi terbaru dari Ruang Tengah. Dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai informasi menarik lainnya yang ada di dunia ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian. Muntahan paus. Ambergris merupakan muntahan paus yang digunakan untuk membuat wewangian seperti parfum yang mampu bertahan lebih lama. Meskipun terkesan jorok, fungsi ambergris dan kelangkaannya membuat benda ini bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Segumpal ambergris yang pernah ditemukan memiliki berat 1,57 kg dan ditaksir bernilai sekitar $70.000 atau setara dengan 1 miliar rupiah. Ambergris disekresikan di saluran empedu dan usus paus sperma dan diperkirakan diproduksi untuk memudahkan pencernaan benda tajam dan keras yang telah dimakan paus sperma. Tentu saja bau ambergris ini sangat tidak enak dan digambarkan memiliki kombinasi bau amis cumi-cumi dan pupuk kanda. Keju busuk dengan belatung. Keju merupakan produk fermentasi susu yang disukai banyak orang. Namun bagaimana jika di dalam keju tersebut terdapat belatung? Pastinya banyak orang yang merasa jijik dong. Meskipun banyak orang yang merasa jijik, nyatanya ada juga yang menyukai keju dengan belatung ini. Bahkan ada beberapa orang yang berani membayar dengan harga yang cukup mahal. Keju yang dipenuhi dengan belatung ini disebut Kazu Marzu dan dipatok dengan harga sekitar $100 Amerika atau sekitar 1,43 juta per 0,45 kilogramnya. Untuk bisa membuat Kazu Marzu ini, produsen akan membiarkan lalat dewasa bertelur di atas keju Pecorino. Telur dari lalat inilah yang nantinya akan menjadi belatung yang kemudian melepaskan enzim yang membuat keju menjadi bentuk yang liat dan lengket. Perlu kalian ketahui, menjual Kazu Marzu adalah hal yang ilegal, tetapi pasar gelap memungkinkan mereka yang ingin untuk mencicipinya. Kopi luwak. Kopi luwak adalah kopi termahal di dunia. Minuman ini dibuat dengan menyeduh biji kopi yang telah ditelan dan dikeluarkan oleh hewan luwak. Harga kopi luwak sebenarnya bermacam-macam, namun di luar negeri atau USA harganya bisa mencapai $100 Amerika atau sekitar 1,43 juta per cangkirnya. Sejarah pembuatan kopi ini bermula saat hewan luwak berkeliaran bebas di perkebunan dan memakan buah kopi di malam hari. Dari sistem pencernaan hewan luwak inilah yang memberikan tubuh dan aroma yang halus pada biji kopi. Luwak kemudian akan mengeluarkan kotoran yang terdapat biji kopi yang kemudian dikumpulkan, dibersihkan, disangrai, dan diseduh. Sayangnya saat ini sebagian besar produsen kopi luwak justru mengurung hewan-hewan ini untuk memaksimalkan produksinya. Hal ini kemudian mendatangkan banyak kritikan yang mengatakan bahwa mengisolasi hewan di kandang dan hanya memberi mereka makan buah kopi adalah perilaku yang kejam dan menyebabkan perilaku tidak menentu. Tentu saja hal ini mempengaruhi kualitas dari kopinya juga. Sup sarang burung walet.
Burung walet memiliki sarang yang tak seperti sarang burung pada umumnya yang terbuat dari kumpulan ranting rumput dan lumpur. Sarang burung walet seluruhnya terbuat dari air liur burung walet itu sendiri. Air liur burung walet memiliki konsistensi seperti lem dan berserabut yang memiliki kandungan mokoglikoprotein atau protein yang digabungkan dengan karbohidrat. Mokoglikoprotein ini mengandung berbagai mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, dan kalium yang tinggi. Sup sarang burung walet dibuat dengan merendam atau mengukus sarang dalam air dan menyajikannya setelah larut menjadi tekstur seperti agar-agar. Saat kering, sup ini memiliki konsistensi seperti sponge. Sup sarang burung walet ini dianggap sebagai makanan yang menarik di Tiongkok sejak dinasti Tang pada tahun 618 hingga 907 Masehi. Namun makanan ini tidak dinikmati karena rasanya, melainkan karena manfaat bagi kesehatannya. Dokter Cina telah meresepkan sup ini untuk mengobati asma, bronkitis, penyakit kulit, dan untuk meningkatkan energi. Harganya pun cukup mahal, yaitu berkisar antara 40 hingga 60 dolar atau setara dengan 571.000 hingga 857.000 rupiah per mangkuknya, dan 2.000 dolar atau setara dengan 28,6 juta per kilogramnya. Kotoran burung bulbul. Pasti kalian bakalan buru-buru mencuci diri kalau nggak sengaja terkena kotoran burung dong. Namun beda kalau di Jepang. Kotoran burung bulbul justru dikumpulkan dan digunakan untuk perawatan tradisional. Sebuah salon di New York menawarkan perawatan wajah dengan menggunakan kotoran burung bulbul Asia impor yang dicampur dengan dedak padi dengan harga 180 dolar atau setara dengan 2,56 juta. Perawatan ini dipromosikan sebagai cara untuk menjaga wajah tetap lembut dan halus menggunakan enzim dalam kotoran untuk mengelupas kulit dengan lembut. Meskipun relatif jarang, perawatan ini sudah lama populer di Jepang. Adapun aktor dan geisha pertama kali menggunakannya pada tahun 1600-an. Terkadang sesuatu yang dianggap nggak berguna bagi seseorang bisa jadi hal yang bernilai tinggi bagi orang yang paham akan manfaatnya. Bahkan bisa juga tuh dijadiin ladang bisnis. Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.